dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Patricia sebagai host Hotpot. Nah, sekali lagi saya mengingatkan Hotpot adalah House of Development Podcast. Jadi kami tidak akan henti-hentinya ya memberikan sejuta inspirasi dari para greeners dan juga tentunya untuk para greeners. Oke, di episode sebelumnya kita telah mengundang bintang tamu yaitu Bu Yunita ya dari divisi operation yang super wow, dan kita di sana juga belajar ya mengenai adaptasi. Nah, di bintang tamu kali ini juga tidak kalah wow, fantastik dan bombastik ya para greeners. Nah, coba saya mau memberi kesempatan para greeners nih untuk nebak ya bintang tamu kita kali ini ya. Oke, ini adalah dari divisi finance. Saya hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 5. Oke, kita tambah berlama-lama lagi. Langsung saja kita undang Ibu Loretta Lemina ya. Halo Ibu Loretta, gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Oke, waduh Bu Loretta senyumnya sangat sumringah sekali ya. Saya sampai gugup sendiri loh ini lihatnya. Saya lebih gugup ini. Waduh. Oke, mungkin Bu Loretta boleh nih memperkenalkan diri ya ke para greeners dari nama, posisi, dan juga departemennya. Silakan. Oke, thank you. Selamat pagi greeners. Saya dengan Loretta Lemina. Saat ini saya di Departemen Apikor. Jabatan saat ini adalah Operation and Administration Core Manager. Oke, luar biasa. Kayaknya di setiap hotpot saya selalu dak-dikduk ya, selalu bertemu orang-orang inspirasional dan jabatannya juga wow ya. Oke, Bu Loretta, dengar-dengar Bu Loretta ini sering PP Malang Surabaya ya? Asli Malang Ibu? Saya sebenarnya asli Surabaya, tapi suami sama anak saya di Malang, seperti itu. Jadi setiap 2 hari sekali saya PP Surabaya Malang. Waduh, ini ibunya nyetir sendiri atau naik transportasi umum nih? Semula sih saya nyetir sendiri, jadi kalau dari pagi itu saya jam 5 itu sudah start dari Malang, jadi nanti sampai Surabaya sekitar 7:30 gitu. Tapi kapan hari itu saya sempat ada kecelakaan sih, jadi mobil saya ditabrak. Nah sejak itu akhirnya ya sudahlah kapok, jadi akhirnya sekarang naik kereta saya. Oke, udah trauma ya Ibu ya, membekas ya. Iya. Oke, kalau gitu berarti bangunnya jam berapa ini Bu? Pagi sekali ya? Kalau naik kereta saya jam 3:30 pagi sudah bangun, karena jam kereta saya jam 4:30. Jadi jam 4 itu saya sudah harus sampai ke stasiun, seperti itu. Wah, gila, hebat banget ya Ibu ya. Saya kayaknya kalau jam 4 bangun biasa ya, alarmnya ada banyak. Gitu, nanti ya. matiin alarm tidur lagi. Iya. Mungkin sudah kurang terbiasa bangun pagi. Waduh, Bu Loretta berarti dari awal berkarir di Spill ini sampai saat ini memang sering PP Malang atau baru-baru ini aja? Jadi pada saat 2 tahun ya mungkin, jadi selama 2 tahun awal di Spill itu saya masih stay di Surabaya, gitu. Jadi anak saya waktu itu juga masih baby, jadi kita stay di Surabaya. Tapi sejak anak saya masuk sekolah, nah itu kita mulai pindah ke Jakarta, karena suami saya kan orang Malang, kerjaannya juga di Malang, jadi ya lebih enak lah papanya bisa nganter jemput anak. Iya sih, biar ini sudah ada koordinasi dengan suaminya juga ya ini ya. Kita sudah bagi tugas ini, sudah shift-shiftnya sudah jelas. Waduh, keren. Saya harus belajar dari Bu Loretta nih kalau sudah yang bahas ginian ya. Oh ya Bu Loretta, kalau boleh tahu masuk Spill dari tahun berapa nih? Tahun 2018 saya. Oh, oke, berarti ini sampai 2020 di Surabaya, baru setelahnya pindah ke Malang ini. Benar. Waduh, Bu Loretta pertama kali nih ngerasain PP Malang berhari-hari, nggak kerasa capek nih Bu? Sudah bisa dibilang itu sudah tulang lunak saya ya. Oke. Capeknya sudah maksimal gitu. Awal-awal itu sudah, aduh badan itu sudah sampai nggak kerasa karena ya terlalu capeknya kayak gitu. Terus kalau biasanya di tas orang bawa parfum, saya bawanya self care. Waduh. Gitu. Jadi kelihatannya ya, maksudnya saya umur segini sudah capek sekali kalau misalnya harus PP. Itu awal-awal, tapi mungkin kembali lagi karena kebiasaan itu badan saya juga sudah mulai beradaptasi sih. Oke. Waduh, keren ya Bu Loretta. Saya yang padahal juga kosnya di Surabaya aja sudah stok salon pas balsem ya, apalagi sama ya? Iya, tapi kan kalau Bu Loretta memang karena PP kok antar kota ini ya. Kalau saya kan cuma antar jalan, tapi udah pakai salon pas kiri kanan. Pinggang, waduh. Nah, Bu Loretta, setahu saya kan, atau bener nggak ya ini, Bu Loretta masuk ke Spill nih sebagai asisten manajer ya? Iya. Nah, dulunya asisten manajer di bagian mana nih Bu?
Jadi sebelumnya saya kan dari perusahaan lain, nah artinya seperti itu. Itu pun juga dengan di level yang sama juga, seperti itu. Dan begitu masuk di Spill, saya juga masuk sebagai asmen juga. Di situ saya handle untuk 2 divisi. Jadi AP Core, AP dan AR seperti itu. Tapi untuk yang pusat saat itu. Jadi sekaligus penagihan, jadi terima uang juga iya, membayar juga iya. Waduh, enaknya di situ. Ya. Oh, enaknya gitu ya, justru biar tahu alurnya ya. Benar. Karena kalau misalnya ini pendapat saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita cuma tahu one part aja, kita nggak tahu whole bisnis prosesnya gimana. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu, in out-nya seperti apa, kita bisa tahu, kapan kita harus stop, kapan kita harus melakukan payment-nya atau seperti itu. I see. Jadi memang biar juga lebih bisa ke-track ya Ibu ya, rekod transaksi keluar masuknya ini ya. Oke. Ketahuan. Nah, Ibu pindah dari mungkin harusnya naik level ya, ini naik level dari asisten manajer jadi manajer di posisi yang saat ini tuh di tahun berapa ini? Jadi saya masuk kan 2018. Di tahun 2022 akhir itu saya baru naik menjadi manajer di AP Core. Oke. Jadi setelah 4 tahun kerja ya, Mbak. Iya. Wah, tapi lumayan saya rasa ada juga nih banyak tantangannya ya pada saat handle AP dan AR, terus juga yang sekarang juga tentunya tantangannya berbeda ya. Nah, kalau sebelumnya tantangannya seperti apa ini? Kalau dulu itu kembali lagi, kalau misalnya di AR itu kita kan lebih cenderungnya hubungannya dengan eksternal ya. Nah, customer kita itu punya karakter yang berbeda-beda juga, ya kan? Gimana kalau kita menagih, itu kan kita punya seninya juga. Kita nggak bisa terlalu saklek, tapi kita juga nggak bisa terlalu kendor. Nah, begitu juga kalau saya bisa dilihat di cabang ini kurang lebih hampir sama juga. Tapi bedanya mungkin kita tidak berhubungan dengan eksternal, kita berhubungannya dengan tim Spill sendiri. Tapi kembali lagi karena berbagai macam cabang itu juga kita juga nggak bisa saklek. Jadi bisa dibilang kebijakan di A belum tentu bisa di B, atau mungkin juga kebijakan di B belum tentu mungkin bisa di cabang lain juga. Jadi lebih dinamis seperti itu. Nah itulah menurut saya. Seninya di sini ya, bisa dibilang kita ketemu customer kita itu kalau di AR benar-benar real customer. Tapi kalau misalnya sekarang di AP Core, customer kita itu internal Spill tapi dengan berbagai kebijakan atau mungkin dengan berbagai kultur yang berbeda-beda juga di sana. Ini berarti ilmu yang didapat pada saat menghandle AR itu juga bisa diterapkan ya di AP ya. Basicnya kurang lebih menurut saya sama seperti itu, karena itu dinamis di situ. Karena ya tentunya kan juga harus berkoordinasi dengan berbagai jenis individu ya, ini saya rasa ya. Pasti ada yang mungkin mudah diajak komunikasi, ada juga yang sulit ya ini ya. Benar. Nah mungkin boleh nggak nih Bu, diceritakan satu pengalamannya yang paling unik nih pada saat mungkin menagih customernya ini. Kalau unik ya namanya orang kalau customer atau siapapun lah yang ditagih itu kan pasti mereka punya 1001 alasan ya. Nah itu jadi kalau beberapa hal-hal yang unik adalah ada customer yang ya biasalah kita tagih itu malah bukan hanya berkelit malah marah balik. Gitu. Jadi nanti bisa dibilang cepet-cepetan mana yang lebih marah dulu. Ini kayaknya pengalaman Greeners juga ada nih yang temannya nagih berutang, kita nagih malah dia marah balik Boleh nih diajarkan ya triknya menagihnya yang baik nih. Nah itu karena itu sebenarnya tekniknya adalah yang mungkin ini cuma share pengalaman aja sih. Yaitu kita seharusnya lebih bisa jalin hubungan baik dulu. Mungkin memang tujuan utama kita menagih, tapi sebenarnya adalah kalau kita punya hubungan yang baik, ya dengan sendirinya orang itu akan sungkan dengan kita. Orang itu akan tahu, oh iya sih, apalagi kan kita budaya plus 62 ini kan ya. Nah itu, jadi kalau kita komunikasinya bagus, hubungannya juga dengan customer bagus, mereka tuh akan punya kesadaran dengan sendirinya tanpa kita push seharusnya. Oke lah, kita mungkin sadar mereka juga punya cash flow atau kebutuhan. Tapi selama kita intent komunikasi, intent follow up dengan baik-baik, saya rasa itu akan dipermudahkan.
Oke, berarti ini kuncinya adalah membangun hubungan baik dulu ya. Jadi nanti benar. misal nih Greeners punya teman yang sedang utang sama Greeners, dibelikan aja kue. Mungkin nanti barangkali sungkan sendiri nih orangnya ya, langsung dibayar ya. Ya tapi jangan mahal-mahal kuenya, nanti sebatas uangnya harus. Oh iya, nanti malah jadi rugi ya. Benar. Malah minus jadinya. Iya. Oke, lalu kalau yang di cabang, mungkin pernah nggak nih Bu Loretta berhadapan dengan mungkin cabangnya yang clash ya ini ya, kan kata Bu Loretta ada yang kebijakannya berbeda walaupun kita ini sebenarnya under spill yang sama ya. Benar. Mungkin karena budayanya berbeda, pernah nggak nih ya, Ibu berhadapan dengan ya mungkin cabangnya yang clash nih dengan kebutuhannya Ibu? Sebenarnya kalau yang maksud saya yang bilang berbeda itu adalah kebijakan di cabang itu. Seperti itu. Oke. Jadi kayak misalnya nih, di cabang A kebijakannya itu bisa dengan mekanisme seperti ini. Sedangkan mekanisme yang sudah kita atur di cabang A belum tentu bisa dilakukan di cabang B. Jadi kembali lagi tergantung dari kondisi di cabangnya seperti itu. Jadi meskipun aturannya sama, tapi belum tentu bisa dijalankan di seluruh cabang. Itu. Jadi lebih cenderung ke kebijakan di cabang itu sendiri. Maksudnya policy dari instansinya ya, instansinya atau mungkin juga kondisi cabangnya seperti itu. Nah itu sih. Oke. Nah, omong-omong Bu Loretta ini sebenarnya sebelum menghandle AP dan AR ya pada saat awal masuk di Spill ini memang sudah ada basicnya untuk menghandle itu, atau Bu Loretta benar-benar harus start dari zero lagi nih belajarnya? Kalau dari bidangnya saya benar-benar zero. Karena sebelumnya saya di manufacturing, tapi kalau ini kan lebih cenderung ke logistical forwarding. Jadi kalau jenis bisnisnya. Tapi kalau misalnya untuk berhubungan dengan eksternal, memang basic saya sebelumnya memang ada. Seperti itu. Jadi saya lebih cenderung ke bagaimana mengkomunikasikan atau menjalin relation yang maksudnya profesional, tapi kita ada tujuan tertentu yang bisa tercapai. Nah seperti itu. Oke. Nah, saya mau tiba-tiba menemukan topik menarik nih terkait peralihan jabatan Ibu ya dari yang pada saat asmen menjadi manajer. Nah, ini Bu Loretta sendiri pernah nggak nih merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri ya? Tadi kan soalnya Bu Loretta sempat menceritakannya, ilmunya bisa diterapkan nih ya. Nah, tapi apakah ada tantangan ya atau mungkin Bu Loretta dihadapkan dengan kesulitan dalam penyesuaiannya ya pada saat perpindahan level ini ya, peralihan ini? Semua sih pasti ada ya, sama seperti dalam kehidupan ya. Jadi setiap level kehidupan atau setiap posisi selalu ada ya. Challenge-nya ada, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau misalnya dari yang semula saya asmen, terus kemudian sekarang menjadi manajer, kembali lagi tantangannya juga ada tersendiri juga. Jadi dari segi leadership-nya, kembali lagi customer saya bukan cuma eksternal dengan orang-orang cabang, tapi customer saya juga tim saya sendiri. Seperti itu. Jadi which is tim itu kan nggak bisa langsung, misal nih terima saya langsung, cocok, klop, ya belum tentu juga seperti itu. Jadi kalau misalnya perubahan dari asmen menjadi manajer itu pasti ya berubah banyak juga dari segi customernya. Jadi kalau saya bilang, customer saya bukan hanya cabang, tapi customer saya juga tim saya sendiri. Jadi kalau saya bergerak misalnya secara eksternal, jadi saya anggap customer eksternal adalah cabang. Di cabang saya juga harus menyesuaikan dengan kacap-kacapnya. Saya harus juga menyesuaikan dengan policy-policy di cabangnya. Ini kan beda-beda seperti itu. Oke, Bu Loretta, kalau boleh tahu sebelumnya pada saat menjadi asmen nih, ini timnya berapa orang ya? Kalau waktu dulu asmen itu saya kan terbagi dari tim AR sama tim AP. Itu di atas 30. Di atas 30. Jadi kalau tim AR sendiri itu sekitar di atas 15, sedangkan untuk yang AP waktu itu juga sama, di atas 15 orang tuh di atas itu. Tapi AP-nya memang khusus yang pusat tuh ada lebih dari 13. Ya, jadi kebetulan saya kan pegangnya AP yang di Surabaya seperti itu. Jadi di dalam AP itu kan ada tim dokumennya yang untuk penagihan, tapi juga ada untuk yang pembayaran ke Pelindo seperti itu. Oke. Terus kemudian untuk AR-nya ya khusus penagihan yang Surabaya aja. Bukan yang di cabang ya? Bukan. Oke.
Berarti saya rasa Bu Loretta memang sudah terbiasa ya menghandle tim di atas 30 orang ini ya. Makanya langsung diangkat jadi Operation and Administration Core Manager. Oke. Kalau sekarang tim dibandingkan jumlah tim sebelumnya lebih banyak yang mana nih? Atau sebenarnya sama aja jumlahnya? Sama aja sih, kurang lebih sama aja, sekitar 30-an. 30-an ke atas ya? 30-an. Oke. Nah ini saya rasakan, waduh ini saya sudah ngebayanginnya kayak guru dan satu kelas muridnya 30-an, 40 orang itu ya. Nah ini gimana nih cara Bu Loretta bisa memanage tim ya dan mempertahankan teamwork ya di timnya? Saya rasakan ya saya juga dulu punya pengalaman organisasi ya, walaupun sebatas organisasi saya punya tim itu cuma 2 orang aja saya sudah waduh ini apalagi timnya kadang hilang-hilangan ya, jadi saya pusing nih apalagi Bu Loretta ya kok bisa ya menghandle 30 lebih ini, gimana nih triknya? Sebenarnya sampai hari ini pun saya tetap belajar ya, kembali lagi karena kan kita berhubungan dengan orang ya, segala sesuatu itu kan kita butuh pendekatan, butuh proses adaptasi juga. Jadi saya nggak bilang sampai hari ini saya bisa sukses untuk menghandle atau sukses untuk sudah into dengan mereka. Nah sampai saat ini pun kita tetap terus belajar seperti itu. Tapi so far yang saya terapkan di sini adalah komunikasi. Jadi pada saat saya pertama kali bertemu dengan mereka, saya selalu bilang komunikasi is number one. Itu aja. Karena dengan komunikasi harapannya kita nggak ada lack of trust. Jadi intinya kalau dengan komunikasi antara staff dengan atasan atau mungkin atasan dengan bawahan, jika komunikasinya baik, kita bisa align, kita bisa sevisi semisi. Nah itu semua akan jadi teamwork yang bagus. Intinya adalah dikomunikasi dan yang terpenting juga adalah positive thinking. Itu sih. Waduh keren sekali ya, saya bisa merasakan aura positifnya Bu Loretta ini nggak salah ya. Bisa mendapatkan saran nih. Jadi intinya adalah komunikasi dan positive thinking ya. Mungkin positive thinkingnya juga bisa membangun trust ini ya akhirnya pada rekan-rekan kerja dan juga anak-anak bawahannya Bu Loretta ini ya. Oke. Bu Loretta, kan saya rasa Bu Loretta pasti pernah ya berhadapan dengan mungkin anggota timnya Bu Loretta nih yang ya mungkin kalau dari Bu Loretta communication oke, tapi mungkin dari anak itu sulit ya malah berkomunikasi dengan Bu Loretta. Nah ini apa nih yang dilakukan oleh Bu Loretta ke depannya? Ya kembali lagi kita harus intent dengan mereka, dan kembali lagi bahwa kita harus memposisikan di sisi mereka. Mungkin sama ada sedikit pengalaman ya yang mungkin saya share. Dari kita pasti mintanya kita punya set alurnya seperti A, B, C, D. Nah, belum tentu dari level staff atau mungkin dari bawahan kita itu bisa merasa dengan step A, B, C, D itu belum tentu cocok untuk bisa diterapkan. Secara kan mereka sendiri yang melakukan lebih detail gitu. Nah, itulah yang saya bilang gunanya komunikasi dengan tim. Seperti supaya kita bisa saling mengerti, lebih cenderungnya saling mengerti, bisa saling menerima dan juga bukan hanya cuma menerima tapi juga bisa memberikan saran masukan itu yang align seperti itu. Jadi goals-nya sama tapi mungkin dengan cara yang berbeda is okay. Nah itu kalau misalnya memang dari staff ada merasa kok ada jarak ya, atau biasanya kita sungkan untuk ngomong atau apa. Nah itu yang sampai detik ini pun saya tetap membangun supaya sebenarnya tidak ada barrier atau tidak ada batasan antara atasan dengan bawahan dalam hal komunikasi seperti itu. Yang ada batasan mungkin dalam masalah approval di program aja. Jadi kan itu agak sulit ya. Harus SPV itu kan memang wajib kalau dalam metric approval. Tapi segala sesuatu untuk membahas masalah atau komunikasi, buat saya pribadi harusnya tidak ada metrik itu. Siapapun yang bisa mengutarakan dari atas ke bawah ke atas atau ya sesama gitu sih. Oke, ini mungkin juga bisa ya menjadi masukan buat saya ya. Mungkin saat ini kan saya masih berada di posisi level staff yang terkadang juga jujur sungkan ya untuk menyampaikan pendapat atau ide gitu ya ke atasan, dan atasan juga ya mungkin sebaliknya merasa ide saya yang paling benar ini ya. Mungkin memang lebih baik ada yang namanya komunikasi. Ya komunikasi nggak cuma bisa diterapkan di lingkungan kerja aja ya Bu Loretta. Mungkin di lingkungan pertemanan atau mungkin yang greeners yang lagi kelahi ini juga bisa menjadi solusi. Karena kuncinya adalah komunikasi ya Ibu ya. Oke Bu Loretta, hobi apa nih kalau boleh tahu? Kita
Dari tadi membahas kerjaan terus deh, sampai lupa Bu Loretta nih kalau lagi waktu senggang atau lagi mau buang stres nih, biasanya ngapain? Saya sih hobinya kuliner ya. Waduh, boleh lah, kita bisa kapan-kapan ya Ibu ya. Boleh. Oke, Gitu. ini nyoba-nyoba makanan atau yang masak-masaknya nih? Kalau masak saya nggak bisa. Jadi masak air aja bisa gosong kalau saya. Wah, oke. Agak sepertinya stok panci gosongnya banyak ya. Aduh. Gitu. Jadi saya lebih cenderung ke kuliner. Saya nyobain makanan-makanan gitu aja yang lagi viral atau biasanya makanya kalau Instagram saya itu saya follow yang kuliner-kuliner aja. Oh, Kayak gitu oke. biasanya. Lebih menarik sih saya. Ya, saya juga kadang Instagram saya penuh dengan kuliner-kuliner kok Bu. Ya, Kerombolo ini berarti sudah pernah makan ini? Sudah. Waduh. Suka? Ya saya sih suka-suka aja sih. Pokoknya saya lebih cenderung ke makanan yang nggak terlalu pedas ya. Kayak gitu malahan. Biasanya kan orang ada yang hunting, pokoknya yang pedas-pedas itu hunting. Saya malah yang nggak terlalu pedas. Tapi untuk makanan apapun saya suka sih. Oh, semuanya berarti mau manis asin sama aja ya Sama ini ya. aja. Waduh. Oke, mungkin selain kulineran deh, Bu Loretta hobinya apa lagi nih? Nonton bioskop. Wah, oke. Suka genre apa Ibu? Saya sih lebih seneng ke action kayak Marvel kayak gitu juga. Oh, suka Marvel juga? Ya. Oke dah, kita boleh lah ya Wi, tadi kulineran bareng, terus tuh kita ya nonton Satu bareng. paketnya itu ya, Iya, makan satu sama paket ya, nonton. satu paket ya pasti ya. Ya udah, itu nanti kita di luar layar ini aja ya, nanti kita diskusikan plan kita ini. Oke, kalau nonton tadi di Bu Loretta kan di sini sendirian, pernah nggak nih me time sendirian nonton bioskop atau seringnya sama keluarga? Saya sih sebenarnya lebih cenderung ya mungkin karena saya sendiri adalah ambivert ya. Jadi kalau ambivert sometimes kalau misalnya introvertnya keluar, saya lebih senang nonton sendiri. Nonton sendiri, makan sendiri. Nah, itu proses healing saya sih, ngecas ya. Kalau bisa dibilang waktu introvert sendiri itu kan waktunya kita ngecas sendiri gitu. Benar. Saya soalnya juga ambivert, jadi ada saatnya kadang kalau sudah capek ya jalan sama orang, saya prefer nonton sendiri juga, makan sendiri juga, menenangkan ya Ibu ya. Waktunya mericas itu Mbak. Iya. Nah, Bu Loretta, ini kita mau recap nih. Nah, menurut Bu Loretta, skill apa nih yang diperlukan ya agar kita bisa menunjukkan performa terbaik kita nih buat spill? Kalau menurut saya kembali lagi adalah segala sesuatu itu kalau kita terima positif dan kita melakukan segala sesuatunya juga dengan positif, nah menurut saya itu yang kita bisa berikan yang terbaik. Intinya seperti itu. Ya kembali lagi kalau dalam segi pekerjaan pasti ada sesuatu ya terkadang kita terkendala. Ada juga terkadang sometimes load kita banyak. Sometimes ada masalah yang mungkin kita ada ya yang mungkin belum bisa kita selesaikan. Nah, selama kita tetap positif, kita tetap fight anggapannya untuk tetap menyelesaikan masalah. Nah, menurut saya itu kuncinya sih seperti itu. Jangan pantang menyerah, terus pikiran negatif, mengeluh. Nah, sebenarnya itulah yang membuat kita down gitu. Tapi kalau selama kita berpikir positif, doing something good, doing something positif, ya pasti you will do the best. Oke, berarti ini kuncinya adalah tetap menjadi positif ya. Semuanya kembali ke mindset ya ini ya Ibu ya. Benar. Soalnya saya juga mungkin dulu juga ya saya sedikit sharing aja nih, ada pengalaman kalau dulu saya merasa pekerjaan saya itu berat, tapi saya kan juga sering lihat ya ada yang namanya afirmasi positif itu ya di Instagram. Mungkin para greeners yang sering nonton TikTok itu juga tahu ya mungkin ya ke Instagram. Itu jujur cukup mengubah ya hidup saya, walaupun pekerjaannya sama beratnya, tapi kalau dikerjakan dengan hati riang ya Ibu ya, itu pasti beda ya. Benar. Terkadang kalau misalnya kita sudah kerjaan satu belum selesai, dikasih kerjaan lain, kalau kita berpikir negatif kita akan merasa terbeban. Tapi kalau misalnya kita berpikir positif, saya dikasih kerjaan satu, kemudian ditambah lagi satu, berpikirlah positif bahwa knowledge kita malah bertambah. Oke, kita temukan sisi positifnya. Benar. Nah itu, jadi segala sesuatu kalau positif, ya kita bisa lebih ringan, lebih rileks juga, lebih enteng. Oke, berarti ini yang bisa kita petik ya Greeners ya. Jadi yang pertama adalah komunikasi, kedua adalah mindset kita ya, yaitu untuk berpikir positif terhadap apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita hadapi. Nah, mungkin ini sebelum kita menutup ya Ibu ya Hotpot pada kali ini, mungkin Bu Loretta bisa nih menyampaikan pesan-pesannya nih untuk para Greeners, nasihat apa yang mau Ibu berikan nih?
kembali lagi mungkin saya pun juga masih belajar ya, jaga untuk terus lebih positif, untuk terus lebih persisten, lebih seperti itu. Jadi segala sesuatu kalau kita persisten, ya harapannya itu kita akan tetap fokus dengan tujuan kita. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak ya sebelumnya Bu Loretta atas kehadirannya di Hotpot kali ini ya, sudah berbagi senda gurau dan juga kisahnya yang sangat menginspirasi. Saya masih teringat sekali cerita awal Bu Loretta yang PP Malang Surabaya, karena saya sudah pernah ngalamin dan wah itu capeknya luar biasa. Tapi Bu Loretta dengan yang saya rasa posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar, belum lagi ada harus sambil menjaga keluarga juga ya ini ya Bu ya. Wah, saya benar-benar pengen nih jadi super mom seperti Bu Loretta. Oke, jadi ini mungkin pelajaran yang bisa saya dapat ya dari kisahnya Bu Loretta adalah komunikasi adalah penting ya tentunya, apalagi terutama ketika kita harus berhubungan dengan berbagai ya orang ya, baik dalam lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, atau mungkin lingkungan yang satunya lagi dari sisi romantisnya, dan juga untuk terus memiliki pemikiran yang positif ya, terutama dalam menghadapi hal-hal yang sulit nih. Saya rasa itu juga sangat membantu ya Bu Loretta ya. Oke, semoga saya bisa menjadi super mom seperti Bu Loretta ke depannya ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk Hotpot kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ke Bu Loretta atas kehadirannya di Hotpot kali ini ya. Jangan kapok-kapok nih nanti kalau misalkan diundang lagi ya Ibu ya. Oke, untuk para greeners di luar sana jangan lupa jaga kesehatan dan juga terus semangat ya dalam menjalani aktivitasnya. Jangan lupa untuk terus berpikiran positif dan terus meningkatkan communication skill, terutama dalam lingkungan kerja dan juga lingkungan pertemanannya. Begitu. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Spill University. Tonton terus Hotpot, pantau terus Hotpot kami ya, dan ditunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.